adik-adik. Wah, gak kerasa kita udah ada di bulan yang baru ya Kak Pina. Iya Kak Karis. Bulan apa tuh Kak? Bulan Juni ya Kak. Iya betul Kak. Kalau Kak Pina gimana kabarnya nih? Wah, kalau Kak Pina luar biasa baik dong. Kalau Kak Karis? Puji Tuhan luar biasa. Kalau adik-adik kakak percaya kabarnya pasti luar biasa baik juga. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak untuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami mau memuji, kami mau menyembah, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah. Sama-sama kita katakan amin. Wah Kak Pina. Iya Kak. Sebelum kita mulai lompat-lompat, Iya. ada baiknya kita olahraga dulu nih Kak. Oh iya dong Kak. Kak Pina mau gak Kak? Mau dong Kak. Kalau adik-adik pasti mau kan? Oke, yuk Kak. Karena kita olahraga, kita harus semangat ya adik-adik. Kring 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Kring 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Oh senangnya hatiku, karena ini hari Minggu. Ku pergi sekolah Minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhan. Sekali lagi. Kring 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Kring 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 suara weker berbunyi. Tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Oh senangnya hatiku, karena ini hari Minggu. Ku pergi sekolah Minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Oh senangnya hatiku, karena ini hari Minggu. Ku pergi sekolah Minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang jadi anak-anaknya Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Saya Kak. Wah, kakak udah lihat nih. Kalau jadi anak-anaknya Tuhan, pasti mau dengar-dengaran sama Tuhan ya Kak Oh Pina. iya dong Kak Karis. Kan kita mau bangun hubungan yang deket ya Kak Iya, sama Kak. Tuhan. Nah adik-adik mau nggak? Yang mau katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ayo Kak. Ayo sama-sama kita katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya,
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, Kak Karis. Nah, tadi kan kita udah olahraga nih ya, Kak. Iya, Kak. Sebadan. Nah, sekarang Kakak udah siap buat melompat bagi Tuhan belum? Oh, pasti siap dong, Kak. Adik-adiknya udah siap belum? Siap, Kak. Yuk, Kakak ajak kita dalam hitungan ketiga kita mau melompat bagi nama Tuhan. Oke? Oke. 1, 2, 3. 3. Ku mau taat, Kak. Yuk, tadi kan udah lompat nih ya. Pasti adik-adiknya bisa lebih lagi melompat bagi Tuhan. Ayo, Kak. Yuk kita mau katakan ku mau taat. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesama.
Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Dan sekarang ini kami anak-anak-Mu mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mau lebih lagi membangun hubungan dengan Engkau Yesus. Mau lebih lagi dekat. Agar di dalam setiap kehidupan kami hanya nama-Mu yang disenangkan Bapa. Yuk adik-adik, kakak ajak kita mau angkat tangan, kita mau tutup mata. Kita mau ngucapin bahwa Tuhan baik banget. Kita mau naikkan syukur. Katakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Nyatakan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku yuk kakak aja sambil angkat tangan nyatakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
untuk mau terus menyenangkan hati-Mu. Sebab kami rindu Bapa untuk terus menyenangkan hati-Mu, untuk terus menjadi lebih dekat kepadamu Yesus. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kakak Tuke yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkati lidah bibirnya. Engkau yang berikan mereka bahasa yang sederhana agar kami mampu mengerti Tuhan. Dan Engkau yang berikan kami telinga seorang murid Tuhan dan hati seorang hamba untuk mau mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan yang udah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak kita mau sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Siapa yang semangat untuk tetap ibadah sama Tuhan boleh lambaikan tangannya? Ya, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juni. Kau yakin dan percaya semua adik-adik di rumah, papa, mama, kakak, adik, mbak, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Kak Uli mau cerita atau judul firman hari ini adalah intimacy atau intim dengan Tuhan. Nah, cerita hari ini adalah tentang Maria Marta. Siapa yang udah dengar cerita ini? Boleh angkat tangannya? Oke, nah beberapa udah banyak yang dengar ya cerita ini. Nanti adik-adik di rumah, adik-adik bisa baca lagi di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, langsung ya Kak Uli mau cerita nih. Adik-adik perhatikan gambarnya dengan baiknya. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu mereka tiba di sebuah kampung. Nah, ada seorang yang bernama Marta. Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya. Wah, ternyata Marta punya saudara yang bernama Maria. Maria ini langsung duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, dan terus dengerin waktu Tuhan bercerita, waktu Tuhan mengajar. Maria ini tetap duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Sedangkan Marta ngapain? Tahu nggak adik-adik? Marta ngapain? Marta ini lagi sibuk mempersiapkan semuanya untuk melayani Tuhan Yesus. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Terus apa yang terjadi? Marta kesel ngelihat Maria bukannya bantuin, malah duduk aja nih sambil dengerin Tuhan Yesus. Terus apa? Terus Tuhan Yesus menasehati Marta bahwa sikap Maria yang benar. Nah, adik-adik, tadi Marta kesel. Marta bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang ke Maria dong suruh bantuin aku. Tapi apa? Ternyata Tuhan Yesus lebih memilih sikapnya Maria daripada Marta. Nah adik-adik, dari cerita ini ya adik-adik, Marta melayani Tuhan dengan baik. Marta mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia sayang sama Tuhan Yesus dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira salah enggak yang dilakukan Marta? Enggak salah, tapi apa? Dia melakukannya dengan caranya sendiri sehingga enggak tepat. Sedangkan Maria melakukan yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan, dia dengerin apa yang Tuhan Yesus mau. Dan gini, dia mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah adik-adik, Maria ini dia mau mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dia mengesampingkan pekerjaan-pekerjaannya. Dia duduk mengambil bagian yang terbaik untuk dengerin apa kata Tuhan. Dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga dia tahu apa
yang dia lakukan bukan hanya untuk menyenangkan hatinya Maria saja, tapi apa? Dia menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, sekarang Kak Uli mau tanya. Kalau adik-adik ingin menyenangkan hati mama papa nih, ingin menyenangkan hati kakak nih, kakak-kakak atau adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu apa yang disukain, apa yang gak disukain. Benar gak? Misalnya nih, adik-adik ingin menyenangkan hati mama papa. Mama papa sukanya adik-adik itu taat. Mama papa sukanya makanan favoritnya itu misalnya sate. Kayak Kak Uli ya. Nah, adik-adik pasti harus memberikan yang terbaik dong buat mama papa. Terlebih lagi adik-adik harus mengenal mama papa terlebih dahulu. Nah, dari cerita ini kita dapat simpulin adik-adik bahwa nih, kalau kita mau menyenangkan hati orang, kita harus mengenal orang itu terlebih dahulu. Apalagi nih kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu secara pribadi. Nah, bukan berarti kita gak melakukan yang terbaik buat orang itu, tapi gini, kita harus kenal dulu orang itu sukanya apa, orang itu sukanya kita melakukan apa, baru kita melakukan hal yang mereka sukai. Nah, adik-adik, dari cerita ini nih, Tuhan mau satu hal dalam kehidupan kita, yaitu apa? Setiap anak-anaknya untuk hidup intim dengan Tuhan. Intim itu apa sih Kak? Intim itu akrab, intim itu karib, intim itu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Nah, kita harus ngerti nih, sesibuk apapun adik-adik harus menyediakan waktu adik-adik buat Tuhan Yesus. Adik-adik harus menyediakan waktu adik-adik untuk baca firman, untuk saat teduh, untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk datang ibadah. Adik-adik harus kasih yang terbaik. Biar apa? Biar kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Nah, jangan sibuk sendiri adik-adik. Adik-adik bisa ngelakuin banyak hal dalam hari ini. Adik-adik bisa main game, bisa nonton TV berjam-jam, terus bisa belajar berjam-jam. Tapi apa? Kalau adik-adik gak nyediain waktu buat Tuhan, Tuhan gak suka. Nah, hari ini kita diingetin supaya apa? Kita mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan, hubungan yang dekat sama Tuhan. Sediain waktu buat dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kalau kita aja bisa nyediain waktu buat main, buat nonton YouTube, buat apa lagi? Buat tidur, kita juga harus bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita jauh dari Tuhan nih, si jahat itu akan menyerang kita. Dengan apa? Membuat kita takut. Dengan apa? Membuat kita khawatir. Nah, si jahat akan terus menyerang kita kalau hubungan kita gak dekat sama Tuhan. Jadi adik-adik, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Tapi apa? Kita harus semakin dekat sama Tuhan. Nah, yang terakhir nih, jadi apa yang harus kita lakuin? Kita harus tetap intim, hidup intim dengan Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau rajin baca firman? Siapa yang mau rajin saat teduh? Siapa yang mau rajin datang ibadah sama Tuhan? Siapa yang mau rajin dengerin apa yang Tuhan mau? Siapa yang mau rajin apa lagi ya? Memuji nama Tuhan. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya. Nah, itu semua yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Oke? Nah, ayat hafalan yang terakhir adalah di Yesaya 50 ayat 4b. Bunyinya gini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi adik-adik, kita harus mempertajam pendengaran kita dengan apa?
dengan kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Dan kita hidup intim dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Yuk Kak Uli ajak untuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan mau bahwa anak-anak Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang Tuhan, yang punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk sendiri dengan setiap aktivitas kami, tapi kami mau mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat buat generasi kami, buat keluarga kami, dan dimanapun kami berada, kami bisa memancarkan kasih Tuhan dan menjadi teladan. Terima kasih buat hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dengerin nih firman tentang keintiman. Nah sekarang waktunya kita mau dengerin pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama yaitu KUL akan diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore via Zoom. Nah buat adik-adik bisa hubungin Kak Uli buat link Zoom-nya ya. Nah, pengumuman yang kedua yaitu ibadah 2K. Ibadah 2K buat kelas kecil itu akan diadakan lewat YouTube jam 8 pagi. Tapi untuk kelas besar akan diadakan lewat Zoom meeting di hari Minggu jam 10 pagi. Nah, buat adik-adik bisa minta linknya lewat Kak Uli atau kakak-kakak wali kelasnya ya. Nah, untuk pengumuman spesial nih Kak. Iya Kak. Di minggu ketiga ada ibadah pengurapan. Nah buat adik-adik bisa ikut lewat Zoom meeting juga di jam 10 pagi. Buat linknya jangan lupa minta Kak Uli atau wali kelas ya. Dan ada pengumuman yang lebih spesial lagi nih Kak. Apa tuh Kak? Di bulan depan akan ada camp 2K yang akan diadakan tanggal 1 sampai 3 Juli. Nah buat adik-adik yang mau daftar, yang mau ikut, ngomong ke mama papanya, "Mama, papa, aku mau daftar nih." Nah, cara daftarnya itu bisa hubungin ke Kak Loren dan Kak Bunga. Jangan lupa datang ya, dan jangan lupa join di Zoom. Oke, buat adik-adik nih, biar gak ketinggalan informasi, jangan lupa follow Instagram @kingskids_2K. Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.